Halo guys, kembali lagi di Babisik Channel. Belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi. Nah, kali ini Kak Edi akan membahas materi bab berapa ini ya? Kayaknya bab 5 ya? Iya, bab 5 tentang apa tuh? Sistem darah ya kalau nggak salah. Yang udah ngomongin sistem transportasi atau sistem transportasi pada manusia dan hewan ya, darah. Nah, ini Kak Edi masih ngebahas tentang komposisi darah, di mana nanti ini masih berhubungan dengan pembuka dari materi darah ya. Nah, darah itu, komposisinya itu atau isinya itu terdiri dari dua bagian utama yang bernama plasma darah dan sel darah. Plasma darah dan sel darah. Plasma darah itu cairan kan, sedangkan sel darah itu ya sel-sel darah. Jadi kalau kamu bilang darah itu apa? Darah itu jaringan karena di dalamnya ada banyak komponen-komponen sel-sel gitu ya. Nggak cuma sel tapi ada plasmanya. Nah, plasma darah ini sebenarnya adalah bagian darah tanpa sel. Ya iya kan, ini adalah plasmanya, ini selnya ya, kepisah kan, ini cairannya gitu. Yang ini di mana ciri khasnya adalah kalau plasma darah dia berwarna kuning guys. Plasma darah ini berwarna kuning dan terisi oleh sekitar berapa persen? Kalau air di dalamnya ya. Jadi paling banyak air ya, karena memang plasma itu kan artinya air. Plasma, air 90%, kurang lebih 90% ya guys. Jadi plasma darah isinya memang didominasi oleh air atau cairan. Dan di dalam plasma darah nanti ada komponen-komponen yang sifatnya itu terlarut. Jadi ada komponen terlarut. Nanti ada bahan-bahan terlarut atau zat-zat atau molekul terlarut yang dimana ada beberapa contohnya kayak sari-sari makanan ya. Sari-sari makanan nanti ada di dalam plasma darah ya. Kemudian nanti juga ada yang namanya enzim, hormon, antibodi ya, tahu ya, enzim, hormon ya, antibodi dan sebagainya. Dan juga ada namanya protein darah. Nah, ini kalau ngomongin protein darah nanti akan paling banyak dibahas karena ada berhubungan dengan sistem pertahanan tubuh nantinya ya. Protein darah contohnya ada apa Kak? Contohnya kita bahas satu ya. Pertama adalah albumin ya. Albumin itu untuk menjaga tekanan osmotik ya. Jadi berhubungan dengan tekanan osmotik. Ini kalau yang albumin gitu ya. Kemudian ada yang kedua, nanti jenisnya ada globulin. Ingat nanti kamu belajar pertahanan tubuh akan berhubungan dengan globulin karena ada kata imunoglobulin. Globulin adalah komponen pembentuk antibodi. Nanti berhubungan dengan materi di ending kelas 11 ya. Pembentuk antibodi. Dan yang ketiga ada fibrinogen. Kalau kamu ingat proses pembekuan darah, ada kata-kata fibrinogen. Kamu cari dulu ya nanti ya. Fibrinogen nanti berhubungan dengan pembekuan darah atau bahasa Inggrisnya clotting blood ya, biar keren kita bahasanya ya, clotting blood. Nah gitu guys, itu bagian-bagian terlarutnya. Tapi juga ada bakal ditemukan zat-zat sisa ya di dalam plasma darah ya, zat-zat sisa metabolisme, misal racun dan sebagainya, ya wajar lah ya, kan dia bagian keluar masuk ya. Kemudian ada juga gas-gas ya, gas-gas yang terjebak di dalam plasma darah. Contohnya siapa ya, banyak, ada gas O2, CO2, nitrogen ya kan, kayak gitu. Selanjutnya juga ada nanti terisi yang namanya serum. Nanti ada dibahas tentang serum. Serum ini adalah plasma darah tanpa fibrinogen ya, plasma darah atau cairan darah yang tidak mengandung fibrinogen. Plasma darah, tadi nggak kelihatan ya, plasma darah tanpa fibrinogen. Ya, jadi serum itu adalah plasma darah tanpa fibrinogen yang nanti dia mengandung antibodi ya, mengandung antibodi. Nah, itu kurang lebih penjelasan untuk yang plasma darah guys. Lumayan banyak kan ya. Nah, sekarang kita bahas yang sel-sel darah. Nah, untuk yang sel-sel darah nanti ada 3 jenis kan ya. Kamu udah tahu semua, ada eritrosit, ada leukosit, ada trombosit. Di mana nanti ini sel darah merah, sel darah putih sama keping darah ya. Di mana sel darah merah itu kamu udah tahu kan ya, fungsinya apa sel darah merah nih? Fungsinya ada yang tahu nggak fungsinya? Menyebarkan sari-sari makanan ya.
atau lebih tepatnya transport ya, transport gas ya. Nanti berhubungan dengan transport gas CO2 dan O2 ya. Pertukaran gas sekaligus nanti membawa makanan kan yang namanya sel darah merah. Kenapa bisa transport gas CO2 dan O2? Ya karena nanti berhubungan dengan hemoglobin kata kuncinya ya, Hb. Karena Hb bisa berikatan dengan O2 dan CO2 ya. Dan umurnya kurang lebih 120 hari. Ingat kata kuncinya kalau eritrosit dia tidak punya nukleus, jadi dia tidak punya inti sel dan bentuknya bikonkav. Nah, itu kata-kata kunci dari si eritrosit ya. Fungsinya transport gas CO2 dan O2, kemudian mengandung hemoglobin, umurnya kurang lebih 120 hari, dia nggak punya nukleus dan bentuknya umumnya bikonkav gitu ya. Selanjutnya untuk leukosit. Nah, kalau leukosit ini kakak yakin ini banyak sekali penjelasannya karena berhubungan dengan kuman-kuman tubuh atau kita bilangnya kata kuncinya aja deh ya, berhubungan dengan pertahanan tubuh ya. Lebih umum kita singkat fungsinya pertahanan tubuh ya. Dan nanti dia secara bentuk ya, dia berinti ya karena dia putih. Kenapa dibilang leukosit? Karena leu itu artinya tidak berwarna ya. Kenapa dibilang putih ya, kita anggap putih itu nggak punya warna, maka dikatakan leu, tidak berwarna. Tapi dia bedanya kalau dibandingkan eritrosit, dia punya nukleus. Kalau tadi eritrosit bentuknya bikonkav, dia bentuknya tidak tetap ya, bentuknya tidak tetap. Itu kalau yang leukosit ya, bentuknya tidak tetap. Dan nanti akan dibagi menjadi dua. Jadi leukosit ini akan dibagi menjadi dua. Kakak arahkan ke sini ya. Nanti leukosit dibagi dua tipe. Yang pertama nanti ada yang jenis granulosit ya. Jadi ada leukosit jenis granulosit dan leukosit jenis agranulosit. Granul itu kayak bintik-bintik ya. Dan kalau yang jenisnya nanti granulosit adalah yang kenapa dia ada bintik granulosit. Granul itu kan bintik-bintik, berarti dia punya bintik-bintik, ada isinya gitu ngomongnya. Terus berarti kalau dia ada ngomongin isinya ya, berarti ada hubungan dengan fill the blank. Kalau kamu nulis kayak persyaratan menggunakan bahasa Inggris kan ada kayak fill the blank, isilah titik gitu kan atau kekosongan di situ. Nah, berarti karena dia ada isinya, berarti diisi pakai fill, pakai bahasa Inggris. Yang ada ujungnya fill-nya. Siapa aja itu? Ada basofil ya kan? Ada apalagi neutrofil, apalagi yang terakhir basofil, neutrofil sama eosinofil ya. Ada 3 tuh karena granulosit ada isinya, ada bintik-bintiknya, ada berarti ada isinya diisi gitu kan. Isi itu fil. Sedangkan agranulosit yang ujung-ujungnya itu adalah sit. Jadi nanti ada ujungnya sit ya. Nah, siapa itu? Ada si monosit dan yang kedua ada limfosit. Nanti dibahas lebih jauh di bab selanjutnya ya, bab pertahanan tubuh ya. Basofil, neutrofil, eosinofil gitu ya, atau lebih singkatnya gini nih, basa, maka dia pH-nya suka basa. Netral gitu ya. Kalau berarti sisanya basa, netral, sisanya apa? Asam. Itu sifat pH-nya. Monosit nanti bisa berkembang menjadi makrofag. Jadi dia bisa berubah bentuk menjadi makrofag. Limfosit nanti akan dibagi dua menjadi limfosit B sama limfosit T. Ini akan dibahas di sistem pertahanan tubuh lebih tepatnya nanti ya. Basofil, neutrofil sama eosinofil juga lebih banyak dibahas nanti di sistem pertahanan tubuh. Jadi nggak usah dibahas detail di sini. Lanjut, sekarang kita bahas yang namanya trombosit. Trombosit dia mirip kayak siapa sel darah merah ya. Jadi kalau trombosit ini dia itu nggak punya nukleus, tapi kita bahas dulu fungsinya ya. Fungsinya adalah clotting blood. Jadi fungsinya itu pembekuan darah atau pembekuan darah atau penggumpalan darah atau aglutinasi bahasa kerennya ya, aglutinasi. Dan dia bentuknya berbentuk cakram.
Bentuknya itu cakram dan dia nggak punya nukleus atau nggak punya inti ya. Jadi sama kayak siapa itu? Eritrosit ya, tidak berinti. Dan kalau yang namanya ini siapa nih? Si trombosit ya, nanti sangat banyak dibahas di proses pembekuan darah. Jadi kalau secara karakter dikit aja yaitu berbentuk cakram dan tidak memiliki nukleus dan bentuknya kecil ya, kecil-kecil ya. Lebih kecil dari yang lainnya. Kalau kita bandingkan eritrosit kemudian yang lainnya itu lebih kecil si trombosit ya. Kayak pecahan gitu dia bentuknya ya. Dan itulah kurang lebih penjelasan dari komponen-komponen penyusun dari darah, guys. Banyak kan, guys? Jadi kurang lebih darah itu ada plasma darah sama sel darah. Nanti plasma darah isinya ada apa aja dan sel-sel darah ada jenisnya apa aja dan ciri khasnya dan fungsinya apa. Gitu aja yang dipahami dulu ya untuk video pembukaan darah atau komposisi darah. Oke, jangan lupa untuk selalu like ya. Klik tombol like, subscribe, share, dan komen selalu ya biar Bobby Channel semakin semangat buat video-video buat kalian dan biar kalian semakin lebih mudah memahami pelajaran biologi apalagi di zaman corona kayak gini ya guys ya. Bobby Channel belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi. Bye bye.